Masih bersama 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, percepatan kendaraan listrik di Indonesia kian tumbuh. Beberapa faktor jadi alasan sebagian masyarakat memilih kendaraan listrik. Ramah lingkungan, berteknologi tinggi, hingga ekonomis. Jadi beberapa alasan memilih kendaraan listrik dibandingkan kendaraan BBM. Lalu benarkah kendaraan listrik bisa menjawab persoalan lingkungan? Dan bagaimana pemerintah menggenjot stasiun pengisian kendaraan listrik? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Bintang Bias. Percepatan era kendaraan listrik di Indonesia terus digodok pemerintah. Berbagai manfaat dan kelebihan kendaraan listrik telah mencuri perhatian sebagian masyarakat. Dityo Enggar, seorang karyawan swasta pemilik 2 mobil listrik sekaligus. Mobil asal Korea Selatan ini salah satunya. Ia rela merogoh kantong hingga 850 juta rupiah demi mobil futuristik berteknologi tinggi. Isu lingkungan dan irit menjadi faktor utama. Ia telah menggunakan mobil listrik selama setahun belakangan. Mas Dityo boleh cerita bagaimana pertama tertarik menggunakan kendaraan listrik? Sebenarnya bukan karena apanya ya, bukan karena, tapi hanya karena senang dengan teknologi baru. Awal mulanya itu. Jadi nggak suka juga mobil-mobil bensin gitu, sebenarnya nggak terlalu begitu suka. Ya karena masalah lingkungan sebenarnya, walaupun sebenarnya secara pembangkitnya mobil listrik pun bukan suatu hal yang bebas dari polusi ya, tapi secara mobilnya pasti lebih bebas polusi, gitu aja sih sebenarnya, itu aja. Kalau dibandingkan dengan menggunakan kendaraan BBM nih Mas Dityo, atau kendaraan konvensional pada umumnya, apa saja sih kelebihan yang dirasakan selama menggunakan kendaraan listrik? Kemarin waktu pakai mobil BBM dengan konsumsi satu hari sekitar 1 liternya bisa 8 kilo, itu saya bisa berhemat hingga 1/8-nya dari biaya BBM. Gitu. Jadi misalkan tadi ya per kilometernya itu bisa cuma Rp190 per kilometer, tapi kalau di BBM itu sekitar 1.500-1.500-an rupiah per kilometer. Nah itu perbandingannya kan lumayan jauh signifikan. Pajak tahunannya murah, sangat murah. 1/10 dari harga yang seharusnya. Perbandingannya dengan kendaraan BBM? Iya, 1/10. Kalau dari hitungan pajaknya kan sekitar misalkan 2%, kalau nggak salah ya, itu cuma 0,2% dari harga jual, dari nilai jual. Tak hanya ramah lingkungan dan hemat pengoperasian, mobil listrik juga lebih nyaman dibandingkan dengan mobil BBM. Jadi yang juga menarik dari mobil listrik ini adalah ada di bagian depan mobil. Jika kita biasa melihat mobil konvensional atau BBM pada umumnya, bagian depan mobil itu sudah penuh dengan mesin-mesin. Tapi kalau mobil listrik ini kosong. Saudara, sekarang saya sedang memasuki mobilnya Mas Dityo nih, mobil listrik, dan saya ingin merasakan ambience di dalam sini seperti apa. Ini masih mati, belum dinyalakan. Sekarang kita akan coba nyalakan. Silakan Mas Dityo. Sudah nyala. AC sudah nyala, mesin sudah nyala. Tidak ada getaran, tidak ada suara sama sekali. Smooth banget. Keren. Dityo pun berbagi tips berkendara untuk menghindari kehabisan daya di tengah jalan. Kasus-kasus juga baterai drop di tengah jalan, terus belum sempat untuk sampai ke tempat pengisian daya. Nah itu ada ketakutan seperti itu? Enggak, selama ini enggak. Yang penting kita punya perencanaan yang baik dalam melakukan perjalanan. Misalkan gini, di indikatornya kan sudah ada semua di dalam dashboard itu. Misalkan tinggal 150 km, ya kita sudah harus mencari misalkan baterai tinggal 30%, kita harus mencari tempat pengecasan. Nah itu sangat mudah kalau di Jakarta.